years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my Infotainment malam ini kita juga menjadi sontak ya, terduga karena dari mulai tahun lalu itu kan foto-foto pejabat yang kita sebut tadi bersama dengan beberapa selebriti itu terungkap ya. Kemudian ada yang terungkap dengan baik-baik saja, ada yang terungkap dari fakta-fakta persidangan dan lain-lain. Jadi kalau sesungguhnya kita menyimpulkan ada sesuatu yang ini gejalanya aneh. Pejabat yang satu ini kok rajin banget dengan tokoh-tokoh publik, figur-figur seleb gitu ya. Ada sesuatu apa gitu. Tetapi apapun itu, karena dia adalah penyelenggara negara, dia adalah salah satu suri tauladan, seharusnya menjadi pertanyaan dan publik menjadi bertanya-tanya, sah menjadi kenapa sih gitu ya. Ini menjadi baik untuk kita ungkap. Dan pertanyaan teman-teman tadi, ada sesuatu yang buruk menurut kami di belakang. Ada sesuatu hal yang tidak baik yang membuat hal-hal seperti ini menjadi terungkap dengan kekuatan bagaimana netizen Indonesia mengungkapnya. Foto-foto itu kan tidak mungkin tidak diketahui oleh publik. Publik itu bisa orang sekelilingnya, publik itu bisa orang-orang yang di lingkar sekelilingnya dan lain-lain. Kami mau menyebutkan bahwa kita sangat terkejut perilaku seperti ini ada di lingkungan penyelenggara negara. Gitu. Iya, ada yang iya bang. Kita kan tahu bang jam yang digunakan kepala tertinggi jaksa ini jam-jam miliaran rupiah gitu bang. Nah dengan adanya foto beredar tersebut tuh bagian publik berpendapat bahwa ada main gitu bang. Itu gimana tanggapannya bang? Terima kasih. Soal ada main itu ya kami tidak begitu paham dengan istilah seperti itu. Tetapi kami lebih paham pada barang-barang mewah yang kalau menurut ukuran normal sulit untuk dibeli seorang penyelenggara negara, susah dia untuk mendapatkannya karena keterbatasan atau kemampuan pendapatannya. Tetapi orang ini berlebihan dalam barang-barang mewah. Uniknya, barang-barang mewah seperti jam dan mobil-mobil mewah serta motor gede itu tidak dilaporkan di LHKPN yang seharusnya wajib dilaporkan kepada KPK. Nah, pintu masuk kita publik adalah kok segininya loh pejabat ini gitu. Kok nggak jerah-jerahnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemauan publik. Publik itu kan ingin kalau lu tambah harta ya catatkan, kalau lu tambah penghasilan ya laporkan gitu. Kok ini enggak gitu? Ini kan menjadi prejudice bahwa ke depan orang yang tidak selevel dia atau di bawah-bawah dia kemampuan dan posisi politik dan posisi dia sebagai penyelenggara negara ngikut gitu. Faktanya kan ada anak buahnya ngikut juga. Ini yang kita sayangkan. Jadi hal yang buruk dicontohkan, dipertontonkan sehingga yang lain meniru. Harapan kita yang seperti ini diselesaikan oleh Pak Prabowo lah gitu ya. Jangan kita biarkan hanya karena seseorang menjadi rusak nama institusi itu gitu. Satu lagi bang, mungkin ya. Bang, keterkaitannya ada yang mengenai pejabat penyelenggara negara juga yang dia melakukan money laundry dengan melibatkan artis. Nah, apakah ada dugaan kuat juga bang ke sana bang terkait ini? Kita sama-sama bisa memperhatikan kalau ada pejabat terlalu dekat dengan artis atau selebriti dengan konteks dan atau posisi yang tidak seharusnya, dengan posisi yang sangat dekat tidak selayaknya ada kaitan dengan kinerja si pejabat. Ini tentu membuat pertanyaan besar bagi publik. Kalau umpamanya saya pejabat nih, artisnya dengan posisi yang sedemikian rupa, melihat kewajaran publik, kelaziman, publik akan memahami. Tetapi ketika posisinya kemudian di pengadilan juga sempat mengaku ada fakta persidangan, kan publik menjadi ingin tahu. Jadi kita mau menyebut begini, harusnya pejabat atau penyelenggara negara seperti ini tidak perlu melakukan itu supaya asumsi publik tidak negatif. Begitu. Terkait harta kekayaan yang diduga triliunan
dugaan ke triliun kita perlu juga nanti lihat bersama-sama, tetapi di LHKPN-nya nggak segitu juga jumlahnya, hanya puluhan M kok. Nah, kalaupun ada teman-teman media memperhatikan dan mulai mengendus ke arah sana, mari kita sama-sama membukanya dan biarkan publik yang menilainya. Tapi kan banyak ketidakjujuran bang, si kejaksaan ini maksudnya tidak melaporkan hartanya semua gitu. Iya. Seperti apa gitu. Nah, ini yang kita sebut tadi bahwa ini tidak jujur, tentu dimulai dari mental dalam dirinya sendiri. Sayangnya, orang ini diberi kepercayaan yang besar untuk memimpin institusi, kemudian publik melihat ketidakjujuran berulang dan berulang. Harusnya petinggi negara yang menuntaskan hal ini. Kembali mungkin kita serahkan kepada Pak Prabowo bagaimana menilai orang ini. Insya Allah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini kan penuh dengan dinamika dan penilaian. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengambil satu kebijakan ke arah sana. Begitu. Oke? Tapi Terkait terkait mantan pejabat bang, ya kan tadi kan pejabat ini kan harus mencontohkan sosok yang baik. Ini di Kejaksaan Agung kan ada yang diduga pegawainya dia terlibat main judi online, sedangkan pemerintah ingin memberantas judi online. Ini juga menjadi aneh dan unik ketika di DPR, di Komisi 3, di RDP disebut oleh pejabat tersebut dia mentolerir, unik ya, mentolerir anak buahnya melakukan perbuatan pidana. Ini kita sayangkan. Tapi sayang juga Komisi 3 tidak memberikan penilaian yang tegas kepada pejabat tersebut. Kayaknya memang institusi negara kita masih dalam kondisi ambruk moralnya. Sepertinya. Terima kasih kawan-kawannya. Bang, terkait dengan kedekatan pada Jaksa Agung, di mana ada dua artis yang fotonya saat ini sudah ramai beredar. Apakah ada dugaan bang dalam arti menerima atau dapat hadiah dari Jaksa Agung sebagai money laundry atau Dugaan-dugaan publik menjadi lahir karena memang tidak lazim. Contoh ya, kepala polisi nggak begitu, ketua Mahkamah Agung nggak begitu, ketua DPR tidak begitu. Tetapi kalau ini kok seperti itu, kan publik membandingkannya, agak aneh begitu. Jadi ketika publik memberikan penilaian yang negatif, menjadi sah. Kalau memang berbeda pendapat publik dengan pendapat pejabat yang bersangkutan, tolong dibuktikan bahwa tidak sedemikian, kan begitu. Tapi kan kita lihat ada fakta persidangan mengakui sebagai papa, kan itu dia. Tetapi kemudian dibantah tidak begitu. Kemudian nongol lagi selebriti lainnya, ya kan nggak habis-habis jadi begitu. Jadi satu demi satu akan terungkap, terkuak sebab netizen plus 62 tidak sebodoh yang mereka perhitungkan. Masyarakat itu akan membongkar hal-hal buruk yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya, termasuk kepada pejabat. Siapa bang pejabatnya bang? Lebih spesifik. Inisial deh. Ya seperti tadi kan, inisial B, kita mengikuti teman tadi kan. Semoga pemerintahan kita Pak Prabowo bisa menuntaskan lah. Kalau dilihat dari track record IP-nya bolak-balik hal-hal buruk terungkap terkait pejabat ini. Jabatannya? Jabatannya tadi kan udah kita sampaikan dan sudah kita laporkan juga laporan yang berwajib. Terima kasih. Bang terakhir, Wah, kan terakhir. pejabat berulang kali bang, Ah. kayak gini maksudnya selalu money laundry gitu. Ada saran nggak sih bang? Saran kita harusnya KPK yang cepat-cepat ngambil tindakan. Mohon maaf, KPK ini kan dikadali oleh pejabat yang tidak melaporkan LHKPN dengan sesungguhnya. Masa ada pejabat nggak melaporkan LHKPN dan tidak sesungguhnya, KPK-nya diem? Masa begini sih KPK? Tapi kita percaya komisioner KPK yang baru terpilih hari ini bisa menuntaskan hal ini, insya Allah. tanggapan gimana bang KPK saat ini dipilihnya melalui polling bang? Ini kadang-kadang itu biarlah DPR yang menentukan itu gitu. Kita ikut aja produk mereka. Terima kasih. Oke. Bang.